marilah kita menundukkan kepala sejenak. Tarik nafas dalam-dalam, kemudian hembuskan perlahan. Ya, kita mulai. Tarik nafas dalam-dalam, hembuskan perlahan. Dengan hitungan yang sama dengan kalian menarik nafas. Pastikan bahwa kalian bisa merasakan hembusan nafas yang masuk melalui hidung, kemudian kalian tahan di perut, kemudian keluarkan perlahan-lahan dengan hitungan yang sama saat kalian menarik nafas. Bisa dicoba? Baik. Yuk, kita mulai. Tarik nafas dalam, hembuskan perlahan. Tarik nafas dalam, hembuskan perlahan, sampai ini nanti bisa menjadi kebiasaan kalian saat kalian merasa stres atau merasa penat, begitu ya. Silakan kalian mencoba untuk melatih teknik pernafasan ini dengan baik. Jadi boleh dikatakan teknik ini adalah teknik stop, di mana kalian akan menjaga mindfulness, jadi kesadaran penuh untuk bisa menuju ke titik fokus yang akan kita hadapi. Maka pentingnya tadi kalian di awal tadi kita mencoba melatih nafas dengan baik, ya, dengan hitungan yang sama, dikeluarkan dengan hitungan yang sama. Itu kalau kalian latih setiap saat itu akan bagus karena dia akan memberikan suplai oksigen yang cukup ke otak. Gitu. Nah, kalau suplai oksigen yang cukup ke otak berarti kalian akan lebih leluasa menggunakan otak luhur kalian. Jadi otak kalian di sini, bukan di sini bagian depannya adalah otak luhur. Kemudian di bagiannya nanti akan kalian pelajari pada sistem koordinasi kelas 11. Nanti ada bagian otak reptil, ada otak mamalia, gitu ya. Jadi kalau kalian misalnya mempunyai stimulus, kemudian kalian merespon cepat, itu berarti kalian menggunakan otak reptil kalian. Seperti reptil, ya, seperti reptil itu begitu ada stimulus, dia akan merespon dengan cepat. Nah, otak luhur ini yang membedakan antara manusia dengan makhluk-makhluk yang lain. Maka maksimalkan kerja otak luhur ini. Begitu. Waktu kalian mempelajari di semester 1 ada klasifikasi makhluk hidup kan? Nah, apa itu makhluk hidup? Siapa saja yang termasuk di dalam makhluk hidup? Yuk, satu. Hewan, tumbuhan, manusia. Ada 6 kingdom. Yang pertama tadi rantai, kedua Animalia, ketiga multi, keempat Protista, 5 Eubacteria tadi, 6 Archaebacteria, luar biasa. Terus kita semua. Pada kesempatan ini kita akan membahas ekosistem. Angka yang pertama isi siapa? Struktur terkecil yang menyusun makhluk hidup. Sel. Terus jaringan. Terus organ. Terus sistem organ. Sistem organ. Terus Organisme. apa? Organisme. Organisme. Terus Populasi. apa? Populasi. Populasi. Terus Komunitas. komunitas. Terus ekosistem. Nah, kita akan belajar di ekosistem. Berarti kalau ekosistem di situ bedanya dengan komunitas apa? Ini berarti kan anak tangga. Kalau ini adalah kumpulan benih, kalau ini kumpulan benih, gitu kan? Ini kumpulan benih. Berarti ekosistem ada komunitas-komunitas. Nah, yang membedakan di antara keduanya apa saja? Lebih kompleks. Apa yang
ekosistem itu ada interaksi antara biotik dan biotik, hubungan timbal balik, dan antara biotik dan abiotik. Dan biotik itu akan menyebabkan adanya simbiosis. Ingat simbiosis? Apa itu simbiosis? Hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik yang kalian ketahui apa saja? Parasitisme, ada predasi, kompetisi, netralisme. Predasi, kalau dikatakan predasi berarti apa ini predasi? Apa? Hubungan predator dan pemangsanya. Predator dan mangsanya. Berarti ada yang dimakan, ada yang memakan. Berarti hubungan ini predasi ini merupakan ciri khas dari ada suatu ekosistem. Ekosistem darat, terus ekosistem laut, ekosistem udara, ekosistem darat dan air ya. Yang air ada air laut, ada air tawar. Nah sekarang ini nanti saya ingin kalian berkelompok. Jadi kita kerja berkelompok. Berkelompoknya 4-4. Jadi kalian bisa membalik saja misalnya begitu. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Berdasarkan dari minat kalian. Ini akan membuka 3 pilihan yang kalian bisa pilih. Tiga pilihan di sini ada ekosistem sawah, kemudian ekosistem hutan, kemudian ekosistem air laut, dan ekosistem air tawar. Ada 4 pilihan, ya. Ini ada 4 darat pas, ya. Nanti yang ekosistem air sawah silakan mengelompok di sisi sana, ya. Kalian bisa bergerak cepat, ya. Siapa yang sawah? Yang ingin ekosistem sawah? Yuk, silakan yang ekosistem sawah. Ya, yang tidak silakan bergeser ekosistem sawah ke sana. Yang tidak, ya, angkat tangan dulu. Ekosistem sawah. Ya, silakan ke sana. Ekosistem sawah. Atau tidak ada? Yang sudah mengelompok jadi satu ya sudah. Ini ekosistem sawah. Baik, sekarang kalian membuat meja ekosistem sawah. Yang ekosistem hutan sudah mengelompok jadi satu. Ingat ya. Halo. Ya. Sudah berkelompok dengan kelompoknya masing-masing sesuai dengan minat yang dipilih. Sudah? Kalau sudah, instruksinya adalah silakan tuliskan komponen biotik dan abiotik pada ekosistem yang kalian pilih. Ya, tuliskan komponen biotik dan abiotik pada ekosistem yang kalian pilih. Misalnya yang ekosistem sawah. Maka yang ada di ekosistem sawah itu kira-kira kalian identifikasi mana lingkungan abiotik, mana yang biotik. Berikan contoh peran 1 atau 2 rantai makanan yang terjadi pada ekosistem tersebut.
Jadi silakan hasil diskusi pada pagi ini kalian tulis, kalian kemas untuk presentasi minggu depan. Coba dengarkan dulu, ya. Nah, bentuk presentasinya silakan sesuai dengan kesepakatan kelompok kalian. Boleh dalam bentuk slide PPT, boleh dalam bentuk video, boleh dalam bentuk infografis atau poster. Silakan. Nanti pertemuan yang akan datang, kalian mempresentasikan hasil kerja kalian, gitu. Nah, sebelumnya kalian boleh mengumpulkannya terlebih dahulu, ya. Bisa dipahami? Bisa. Baik. Nah, sekarang kalian silakan tuliskan. Halo. Ya. Silakan tuliskan pengalaman atau ceritakan pengalaman kalian berdiskusi pada saat ini melalui form ini, ya. Melalui form ini. Silakan ceritakan, ungkapkan perasaan kalian tentang pengalaman diskusi pada pagi hari ini. Bisa dipahami? Boleh? Berbagi cerita? Boleh, ya? Ya, ungkapkan perasaan sejujur-jujurnya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, kita akhiri pelajaran kita pada pagi hari ini dengan semangat pagi. Pagi, semangat pagi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Perkenalkan, saya Nini Suspriyati, CGP Kota Surakarta, Angkatan keempat. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan refleksi aksi nyata pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional yang saya lakukan pada murid kelas 10 MIPA 1 dengan materi ekosistem. Dalam melaksanakan aksi nyata ini, saya merencanakan pembelajaran yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dengan mengintegrasikan penerapan pembelajaran diferensiasi dan sosial emosional berbasis kesadaran penuh. Tentu, ini merupakan pengalaman baru yang berharga bagi saya. Saya merasa tertantang dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran tersebut. Namun di sisi lain, saya juga merasa apakah saya mampu menerapkannya dalam pembelajaran di kelas. Karena sebelum ini saya belum pernah melakukan pemetaan belajar murid. Maksud saya pemetaan kebutuhan belajar murid, baik berdasarkan kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajarnya. Saya berpikir bahwa waktu yang disediakan untuk pembelajaran dengan cakupan KD yang sangat banyak, ini yang menjadi dasar pemikiran saya untuk memaksakan pembelajaran dengan cara saya. Artinya, saya tidak melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid terlebih dahulu untuk merencanakan metode pembelajaran yang saya lakukan. Sehingga saya tidak perlu melakukan pembelajaran berdiferensiasi baik konten, proses maupun produk, dan pengembangan kompetensi sosial emosional pada pembelajaran di kelas yang saya ampu. Pada aksi nyata yang saya lakukan, saya mempraktikkan pembelajaran dengan melakukan pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan minat belajar dan kesiapan belajar murid. Di sini saya juga mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi konten dan produk. Pengembangan KSE pada aksi nyata ini adalah KSE pengelolaan diri dengan teknik menarik nafas panjang atau teknik stop, dan keterampilan berelasi dengan teknik diskusi kelompok dan meminta siswa untuk menuliskan pengalaman berdiskusinya. Dari sini, saya membuktikan bahwa pembelajaran yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan belajar murid
mampu mencapai target pembelajaran secara optimum. Karena ketika murid belajar sesuai dengan kebutuhan belajarnya, maka murid akan belajar secara natural dan efektif. Juga potensi murid di sini akan tergali dan berkembang secara maksimal. Hal ini bisa saya ketahui dari ungkapan pengalaman murid ketika berdiskusi kelompok dengan minat belajarnya. Sebagian besar mereka mengatakan pembelajaran yang dilakukan sangat menyenangkan dan membuat mereka percaya diri. Hal ini sejalan dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Saya yakin pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional ini mampu untuk mewujudkan well-being ekosistem pendidikan di sekolah. Murid yang memiliki tingkat well-being ekosistem well-being yang optimum itu akan sehat jiwa dan raganya, tangguh dalam menghadapi stres dan bertanggung jawab dalam perilaku sosial, sehingga peluang prestasi akademiknya akan menjadi lebih tinggi. Nah, jika pembelajaran sosial emosional berbasis kesadaran penuh ini menjadi budaya positif di sekolah, maka murid akan merasa bahagia, belajar penuh semangat, lebih fokus, bertanggung jawab, dan meningkatkan potensi diri yang dimilikinya. Bertolak dari aksi nyata yang saya lakukan ini, maka saya berkomitmen akan mengembangkan pembelajaran yang berpihak pada murid melalui penerapan strategi belajar berdiferensiasi dan sosial emosional di sekolah dengan semangat belajar dan kolaborasi sivitas akademika untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik demi mewujudkan well-being ekosistem pendidikan di sekolah. Saya yakin penerapan pembelajaran yang berpihak pada murid akan mewujudkan pelajar Pancasila yang tangguh di kancah global, namun tetap membumi berakar pada nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Terima kasih.